Jadi kalau di Darel kita sebelum pasang anak buah itu kita cek dulu, itu penting. Saya nggak ngambil mereka yang anak buah ini yang memang dari benar-benar red zone. Tapi aku ada satu paket menarik itu resepsi with baby ya. Jadi oke, kamu orang maksudnya pengantin akad dulu aja nggak apa-apa. Nanti resepsinya ketika ya punya having baby dulu is okay. Kita kasih term. Oke, selamat pagi menjelang siang guys. Sekarang ini kita lagi dalam perjalanan mau menuju ke gudangnya Darel Decoration. Jadi kita mau coba datang main ke sana, mau ngobrol-ngobrol sama salah satu ownernya yaitu Kopendi. Kita akan ngobrol nih bagaimana persiapan dari para dekorator atau dekorasi yang mempersiapkan diri menuju era new normal di Lampung gitu. Jadi nanti ketika wedding itu sudah diperbolehkan lagi untuk resepsi di era new normal yang akan diadakan atau dilaksanakan diterapkan di Lampung, nanti para dekorator atau dekorasi sendiri itu sudah bersiap sampai di mana gitu untuk menjaga protap kesehatan dari COVID-19 supaya si virus ini nggak menyebar atau tidak menjadi klaster baru di dunia industri wedding gitu. Semua vendor harus memikirkan dan menjaga hal itu karena ini penting banget buat menjaga bisnis kita dan juga menjaga klien kita, pengantin. Jadi protokol kesehatannya itu penting dan nomor satu untuk diperhatikan oleh setiap vendor, termasuk wedding organizer seperti Mulimana ini itu sangat concern kepada protokol kesehatan dari mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol juga, kita mau lihat nanti gudangnya Darel itu seperti apa, supaya kalian juga para calon pengantin tahu nih kesiapan dari Darel Decoration dan sebanyak apa sih properti dekorasi yang dipunya sama Darel gitu, sehingganya ada berapa banyak pilihan nantinya, apakah sudah mencukupi untuk kalian memilih dekorasi-dekorasi impian kalian yang disediakan oleh Darel Decoration gitu. Yuklah langsung aja kita OTW ke sana, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung masalah dekorasi sama mereka. Kita udah sampai di tempat di lokasinya nih. Ini di daerah W Halim. Jadi kita udah di depan gudangnya. Ini juga termasuk rumah-rumah ini tempat nyimpen properti. Jadi nanti kita lihat, kita ngobrol propertinya ada berapa banyak sih. Gudangnya ada lagi nggak selain di sini gitu. Jadi kita tahu nih kesiapan dari para dekorator ini sejauh mana untuk nyimpen barangnya gitu kan, dan sebanyak apa barang mereka. Yuklah langsung aja kita turun ke sana. Oke, hari ini kita udah sampai di gudangnya Darel Decoration. Nih ada Kopendi. Nanti kita mau ngobrol berkenaan dengan wedding new normal juga, sama persiapan dari dekorasi itu seperti apa sih, termasuk dari Darel sendiri ini nyiapinnya itu untuk protap kesehatan dari bagian dekor itu seperti apa, terus SOP untuk pemasangan dan lain sebagainya gimana. Kopendi, apa kabar? Baik. Luar biasa, sudah sekian bulan kita tanpa job ya kok. Sekarang mulai job lagi. Sudah mulai nih ya, kita sudah mulai berpikir dan berimajinasi kembali nih harus bagaimana kan klien. Nah kok, trennya sekarang ini untuk dekorasi itu mengarah kepada akad aja dulu nih. Banyak tagline yang tersebar di dunia maya tempat kita berdagang itu akad aja dulu gitu kan. Resepsinya menyusul, atau misalkan akad aja dulu nanti resepsi gampang gitu. Nah ini masalah akad aja dulu ini kan juga berkenaan dengan himbauan dari pemerintah yang sudah memperbolehkan akad nikah di luar KUA, boleh di rumah ataupun di gedung pertemuan dengan hanya 30% atau maksimal 30 orang yang berada di ruangan. Nah ini dari dekorasi sendiri nih ada nggak sih untuk menyiasatinya nih dekornya nih ya? Karena kan ini akad nikah aja nih, berarti kan resepsi ya jadi nomor 2 nih ya kan, kalau bisa diakdakan atau tidak. Ini harusnya kita kan mengedukasi nih teman-teman para klien supaya akadnya ini memorable
ya kan? Nggak cuma akad nikah yang sudah sah-sah aja, terus pas kemudian hari mau ngeliat foto, ya Allah nggak ada fotonya gitu kan. Ini gimana nih kok? Dari Daryl sendiri penawarannya ada seperti apa? Terus apa sih tema konsep dekorasinya bagaimana untuk akad nikahnya? Kalau mengenai tema akad, kita jadinya sekarang ya udah banyak lah orang ngomong itu intimate wedding. Yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat, teman dekat, itu aja sih. Nah, kalau di saya udah buat paket juga kemarin sih ada 3 paket. Itu ada yang silver, ada yang gold, sama ada yang sapphire. Oke. Nah, kalau yang silver itu backdrop biasa 3 meter, meja akad, kursi akad, kemudian dekor kamar. Terus di situ di dalam paket itu juga ada make up, ada baju, kemudian ada foto, video, WO juga, terus sama catering sekitar 100 pack. Itu kurang 50 pack. Itu di harga mulai dari 20 juta. Nah, terus kalau yang gold itu 25 juta, kalau yang sapphire itu 30 juta. Perbedaannya adalah gini. Kalau yang gold itu kalau yang silver itu hanya pelaminannya doang. Kemudian terus sama meja sama kursi 1 set. Nah, kalau yang gold perbedaan di dekorasinya adalah pelaminannya bisa 4 meter, kemudian meja akad, kursi akad, terus sama kita backdrop keliling ruangan itu kita backdrop. Nah, terus penggunaan bunga. Kalau yang di silver itu penggunaannya full semua bunga artificial. Kalau yang di gold itu di mix antara bunga hidup dengan bunga artificial. Nah itu. Terus kalau yang di sapphire kita buat seperti contoh ini sih. Semua kita dekor dari ruangan, plafon atas itu kita dekor semua. Penggunaan panggung akrilik juga. Pelaminan bisa 4 meter, bisa 5 meter, bahkan bisa 6 meter, tergantung dari lokasi, nanti kita cek juga. Kalau yang di sapphire tuh perbedaannya adalah kita pakai bunga hidup full. Itu sih kalau dari untuk akad aja ya. Cuman kalau di saya itu ada paket menarik sebenarnya. Jadi paket intimate wedding dengan satu gedung, dengan satu lokasi itu kita lagi ngusahain untuk di Yoza Cafe sama di Sheraton. Kita lagi buat paketnya. Yang di Yoza kita udah keluarin harga paket itu di harga 48 juta. Itu udah pelaminan, foto booth, ada gazebo, ada akrilik juga, catering 100 pack. Itu harga itu sudah termasuk sewa venue atau belum? Sudah termasuk biaya venue ya kok ya. Termasuk juga kalau misalkan yang paket di Hotel Sheraton berarti sudah termasuk sewa venue hotelnya. Terus kemudian berkenaan dengan ini nih kok. Berarti kan Daryl juga ada cateringnya ya. Cateringnya ini catering Daryl sendiri, tidak dengan merger dengan teman-teman yang lain. Berarti ini bentuk dari paket yang paling paling terjangkau tadi yang di 20 juta itu, apakah bentuknya dia kemasan makanan atau memang kita buat meja catering? Kalau di saya kita buat meja catering. Prinsipnya tapi kita tetap prinsipnya touchless. Jadi si keluarga pengantin atau siapapun dari pengantin kita nggak mau mereka yang ngambil masing-masing karena di situ kan ada protokol kesehatan yang takutnya ada exchange pertukaran alat ini yang per alat yang dipegang. Nah ini semua nanti anuin sama orang maksudnya anuin sama orang catering. Berarti diservis oleh orang catering untuk ngambil lauknya ya Pak ya? Lauk dari piring lah. dari piring segala macam itu kita serving. Berarti buat kalian para pengantin ini salah satu contoh ya, termasuk protokol kesehatan berarti diperhatikan banget nih sama Daryl Decoration. Jadi karena memang dari WHO dan juga informasi di berita bahwasanya si virus COVID-19 ini penyebarannya cukup mudah dan dia bisa nempel di mana aja, termasuk ya dari tangan kita nanti pindah ke benda yang kita pegang dan sebagainya. Makanya dari catering itu dijaga servisnya memang benar-benar hanya dari orang catering supaya tidak jadi transmit ya kok ya si alat cateringnya gitu. Nah terus kemudian nih kok untuk protap kesehatan dari Daryl Decoration sendiri, apakah kita melakukan penyemprotan desinfektan sebelum si properti dekor ini dipasang dan ketika mau dipasang dan setelah dipasang? Jadi kalau di Daryl kita sebelum pasang anak buah itu kita cek dulu, itu penting. Saya nggak ngambil mereka yang anak buah ini yang memang dari benar-benar red zone.
yang benar-benar berbahaya. Kita ambil mereka yang daerah yang istilahnya benar-benar ya masih hijau lah, green zone lah, yang nggak terlalu banyak positifnya. Dan juga saya juga tracing mereka dari mana juga. Saya butuh data mereka juga. Mungkin mereka dari Jakarta atau dari mana, kita nggak ambil. Tapi kalau yang kita ambil yang benar-benar yang memang sehat, kita tes gun juga, kita termogun juga sebelum mereka masuk. Kemudian kita suruh mereka cuci tangan, itu udah pasti. Kemudian kalau mengenai properti, sebelum pasang kita disinfektan. Ketika sudah dipasang pun kita disinfektan lagi di rumah atau di gedung itu kita disinfektan lagi. Nah nanti setelah pemakaian pun kita disinfektan lagi. Jadi benar-benar safety-nya kita jaga, kita sesuaikan dengan protap. Gitu. Dari situ saya rasa seharusnya ya teman-teman juga memperhatikan. Jadi ini adalah memang harus kita jalani sekarang. Ya, kalau bisa sih, menurut saya udahlah, jangan ngejatuhin harga. Kita jualan ini udah mahal loh sekarang. Ada protap-protapnya loh, gitu. Karena ya dari WO pun dari kami ya sebenarnya hitungannya juga udah kalau harga normal yang biasanya sudah tidak masuk, karena kami harus nyediain hand sanitizer, kemudian menyediakan masker 1 kotak untuk jaga-jaga, ada tamu yang tidak bawa dan lain sebagainya, kemudian dokumen kesehatan pun kami siapkan dan lain sebagainya. Itu ya termasuk kan biaya juga kan kok. Jadi ya mungkin kita harus berpikir ulang sih untuk paket itu gitu kan kalau mau jualnya terlalu murah. Dan kemudian Daryl Decoration ini juga termasuk anggota dari Aspedi ya kok ya. Itu berarti kan sudah ada wadahnya dan pasti terpercayalah. Jadi untuk para calon pengantin, Aspedi ini bisa jadi barometer ya kok ya untuk milih dekorasi kan. Memang kualitasnya baik atau tidak, terus kemudian dapat dipercaya atau enggak. Karena kan yang namanya asosiasi ya sudah bisa jadi tolak ukur juga untuk pengantin gitu. Bagaimana dekorasi ini kredibilitasnya di lapangan gitu kan. Nah kok untuk properti nih kok. Apakah gudang cuma ada di sini? Ada di depan, masih ada 3 rumah. Di depan di lingkungan sini ya, lingkungan sini lah. Luar biasa, ini banyak loh propertinya. Kalian buat para pengantin banyak banget pilihannya di daerah ini. Beneran aja. Ini properti gudang baru depan sih. Ini kita mau ke belakang nggak bisa, ini ketutupan sama dekor nih kan. Jadi mau cek. Tapi ini dari sini juga udah kelihatan sih banyak banget properti yang bisa kalian pilih gitu kan. Sesuai lah yang ada di Instagram, kalian pilih mau yang gimana. Ini udah update terus ya kak ya? Kita ya update kan? Terus. Kita selalu update ya. Mengenai kayak sekarang gini kan banyak akad ya, mau ngomong kita update. Ini termasuk pelaminan baru nih, baru diciptakan kemarin, lagi pikir-pikir gimana, begini aja kita buat gitu loh. Tapi ini lucu sih kok, kalau misalkan kita pakai buat di outdoor gitu, ini dia nggak pakai tenda depan ininya lagi, hanya backdrop itu paling ditambah dikit di area pinggir-pinggirnya. Ini keren banget, ditambah kalau ini outdoornya di side pool gitu kan, udah keren banget deh. Betul banyak sih ya, nanti juga banyak yang baru, bahkan akan ada banyak yang baru ya. Kita masih terus inovasi karena kan pelaminan yang untuk di gedung untuk dibawa di rumah kayaknya aneh kan, mau nggak mau kita harus prepare ya, bener-bener yang banyak yang pelaminan model-model yang baru. Nah, berarti kesempatan nih buat kalian para calon pengantin ya kan, dapat barang baru loh. Dekorasi di rumah, walaupun kalian nggak bisa resepsi, tapi setidaknya akad nikah kalian itu memorable lah, gitu kan. Ya karena gini ya, kita mau mimpi jauh-jauh, kayaknya abis akad nikah sekarang bulan depan udah bisa resepsi, ini kita juga belum bisa memprediksi kan kok. Dan juga kalau kondisinya kalian sudah hamil gitu kan, memang masih mau pakai baju akad nikah ketat-ketat itu gitu kan. Tapi aku ada satu paket menarik, itu resepsi with baby ya. Jadi kamu orang maksudnya pengantin akad dulu aja nggak apa-apa. Nanti resepsinya ketika ya punya having baby dulu is okay. Kita kasih term. Kita yang buat pengantin yang udah DP pun kita kasih term untuk mereka mundur. Nah nanti yang ada satu yang kita rencanain itu pernikahan resepsi sekaligus akikah anak. Keren ini, lucu deh. Nah ini gimana ini kok? Ini berarti kalau dia sudah lahir dulu nih anaknya kan, terus dia, tapi konsepnya lucu sih kok ya, kayak gini nih, udah bawa anaknya di atas itu sekalian akikah. Jadi
budget kalian itu buat akikah nggak keluar lagi gitu kan, udah disekalianin kalian resepsi gitu kan, syukuran akikah juga gitu. Dan malah kayaknya lucu sih, udah ada babynya di situ. Jadi di atas pelaminan kursi kalian berdua, orang tua, mama mertua, terus di situ ada disempilin tempat tidur bayi kecil itu gitu kan, atau kayak stroller model yang lucu itu. Keren juga sih kok konsepnya. Ini inovatif bener lah emang deh Darel ini kan. Kita mencoba untuk terus inovasi ya, terus juga belajar juga terus ya, semua paket yang kita bikin itu untuk menjadi daya tarik pengantin juga lah. Karena gini, momen kalian untuk jadi pengantin itu kan nggak bisa sekali 2 kali. 2 kali itu nggak mungkin. Hanya sekali seumur hidup yang pasti. Duduk di pelaminan itu sekali seumur hidup. Ketika kalian tidak duduk di pelaminan kan, ya istilahnya nanti perasaan iri terhadap nanti generasi yang sebelum dan generasi sesudah corona nih, kalau memang ya pesta cuma di rumah, terus resepsinya dilupain, kita nggak duduk kursi pelaminan, kan ada rasa iri sendiri. Tapi ketika sudah nanti, saya rasa jadi bukan hal yang tabu lagi gitu loh. Resepsi dengan baby itu udah nggak yang tabu, resepsi dengan akikah itu bukan hal tabu lagi gitu. Karena ya memang sudah masanya, karena ada masa pandemi ini ya, jadi orang tuh resepsi ya sekaligus akikah gitu kan. Itu sebenarnya saya udah pernah dulu, itu ada. Jadi mereka tuh nikah di bulan, akan nikah tuh di bulan Januari atau bulan Februari. Nah resepsinya tuh di bulan 9. Jadi lagi hamil, istilah hamil 7 bulanan kan, hampir 7 bulanan. Nah dia resepsi tetap, is okay. Tamu pun udah ngerti gitu, karena di undangan pun udah ditulis akadnya tanggal sekian, resepsinya tanggal sekian. Nah terus ada lagi juga yang memang bawa baby sudah, bahkan babynya umur 1 tahun malah udah. Jadi dia mundurnya agak lama memang, tapi is okay, tetap kita layanin, tetap ini. Dan itu juga bukan hal tabu. Kalau menurut saya untuk di masa pandemi itu nanti bukan hal yang tabu. Iya, ya lagian juga kan orang ngerti lah kalau misalkan lagi pandemi gini kita nggak bisa kan ada yang resepsi. Dan kemudian ya itu opsi berikutnya. Dan tapi ini menarik sih, lucu ya temanya kayak gitu. Dan kembali lagi tadi Ko Pendi juga sempat bilang ya, kalian nikah pasti niatnya sekali seumur hidup gitu kan ya, walaupun kedepannya kita nggak tahu, tapi kan pasti keinginan kalian hanya 1 kali seumur hidup lah dengan pasangan kalian gitu. Ya kenapa nggak dimaksimalin gitu kan, kok betul nggak? Betul. Kenapa harus kayak misalkan nih, taruh lah kalian ya udahlah kita mau resepsi aja, foto sekedarnya. Jangan, kalau bisa foto ya kualitasnya hampir sama dengan kualitas foto yang mau diadain di resepsi gitu kan. Hasil akhirnya ya kalian juga dapat hard copy gitu kan, dapat album hard copy-nya yang bentuknya eksklusif, kemudian ada yang ditempel, kemudian juga ada dapat yang dicetak besar, sehingganya kalian udah merasa puas gitu loh, ada momennya. Walaupun nanti misalkan kedepannya ada rezeki mau bikin resepsi, ya alhamdulillah juga gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan kalian di masa pandemi ini hanya bisa akad nikah, terus kemudian di beberapa bulan ke depan kita sudah bisa adain resepsi, ternyata benturan sama adiknya kalian mau nikah juga, ya resepsi 1 pelaminan berdua itu ada 2 pasangan nggak apa-apa loh. Kita pernah ya kan kok, itu lucu malah kan, malah menghemat biaya. Kita kan pernah melihat juga adalah pernikahan massal tuh kan ada juga. Ada. Gitu. Bahkan kami juga dari WO, dari MMP ini pernah pegang 1 event yang di atas pelaminan itu 2 pengantin gitu. Untuk settingnya mudah kok ya, si orang tua pengantin yang intinya itu yang mengadakan acara itu dia yang di tengah, kemudian baru anak-anaknya sisanya besan yang di kiri kanan gitu. Itu nggak ada masalah gitu kan, siapa yang pemangku hajat nanti akan tinggal diposisikan saja posisinya. Itu banyak sebenarnya solusi-solusi. Jadi teman-teman para pengantin yang sekarang mungkin masih galau mau bagaimana gitu kan, apakah bisa resepsi apa enggak nih, bisa gitu, bisa banget ya kok ya, bisa, harusnya bisa. Memang dream kalian itu ya bisa resepsi lah, jangan cuma akad nikah aja gitu kan ya. Akad itu adalah hal yang penting gitu, dan juga jangan dianggap remeh, jangan dianggap ini akad murah. Nggak murah coy, akad inilah kalian dimana mengucap janji, bener nggak kok? Kalau resepsi kan hanya tinggal kita euforia pestanya kan, nah berarti memorable-nya itu harusnya dibuat atau dibangun juga mulai dari akad harusnya gitu. Buat kalian harus hati-hati juga sih dengan paket-paket yang masih
masih belum jelas gitu kan. Itu diperhatikan lagi lah, harus tahu apa yang disediakan, betul, hasilnya, outputnya nanti apa. Iya, itu tetap ada. Jangan sampai nanti pada saat hari H kalian nyesel, atau setelahnya kalian nyesel, waduh kemarin nyesel banget nih pakai ini, karena nggak bisa diulang. Ya, betul. Nggak bisa diulang, bener nggak kok? Dan juga takutnya gini, ketika ada juga yang paket A begini, tapi dia nggak mikirin nanti ininya bagaimana, ketika kita datang kemudian udah deket hari H, tahu-tahu tiba-tiba ini mau minta pasang nih nambah, pasang nih nambah. Ujung-ujung kosnya jadinya besar juga. Banget gitu. Ya malah akhirnya di luar budget jadinya kan kok. Over budget. Karena kalian gini lah, kita bisa kalian yang berniat untuk nikah, akad nikah dan resepsi pasti sudah men-spare budget gitu kan. Setidaknya misalkan kalian men-spare 150 juta, kalian bisa saving 100 ya budget akad nikah dengan gambaran yang luxury atau grande itu di angka 50 juta itu kalian akan sangat-sangat puas banget dengan hasilnya gitu kan. Tidak lagi menyesal di kemudian hari gitu. Ya ini udah dibolehkan loh sama pemerintah untuk nggak di KUA doang gitu kan kok. Boleh di rumah kalau memang halaman rumah kalian besar, boleh juga di gedung pertemuan. Tapi kalau kita sih sarannya saat ini lebih baik di outdoor ya kok ya, daripada di gedung, karena nggak imbang kalau di gedung itu sayang dia gedungnya besar nggak kelihatan, juga kosnya juga lumayan kalau di gedung. Tapi kalau outdoor biasanya agak lebih miring lah dibanding dengan gedung besar gitu. Tapi saya rasa juga untuk di gedung kalau memang dananya ada sih bisa lah. Iya. Tetap lah. Dan mungkin juga sekarang banyak gedung yang ngasih diskon kok. Kayak Ertawan kemarin saya dengar ada yang ngasih diskon untuk booking bulan-bulan ini. Itu banyak yang ngasih diskon gitu loh. Gedung-gedung mulai diskon juga untuk mereka ini. Itu kesempatan tuh. Mungkin mereka juga udah mulai ancang-ancang kali ya kok untuk beberapa bulan ke depan yang mungkin new normal diadakan di Lampung. Dan kemungkinan sih kita ini tinggal nunggu keputusan dari pusat, karena kan sejauh ini Lampung menjadi provinsi atau daerah di Indonesia yang penyebaran COVID-nya itu nggak begitu cepat, ya kan kok bisa terkendali lah. Kesembuhannya juga tinggi. Besar. Jadi kemungkinan ya kita tinggal berdoa aja lah kita bisa ngejalanin ini normal, atau yang sempat dibilang sama Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur, sebenarnya kita kalau mau ngejalanin ini normal ya sebenarnya kehidupan kita selama ini normal-normal aja, karena kita juga ngikutin aturan dari pusat, sehingganya ya kita menerapkan hal-hal seperti itu gitu kan. Selama ini mall tetap buka. Sebenarnya ya kan, kalau Lampung kan bukan PSBB. Masa nih normal itu kan kalau mereka melakukan PSBB atau PKM atau apapun itu yang memang mereka namain, baru itu masuk masa new normal. Kalau Lampung kan nggak pernah PKM, nggak pernah PSBB. Saya rasa ya Lampung normal-normal aja. Cuman ada yang harus diingat lagi buat masyarakat Lampung, terutama itu kewajiban untuk pakai masker. Masker itu 30% nilainya itu bisa mengurangi tingkat positif. Nah ini yang harus diperhatikan. Saya rasa teman-teman banyak lihat yang di pasar tradisional. Bahkan gini lah, kenapa sih kita resepsi, kenapa sih kita akad? Sebenarnya adalah gini, ketika acara akad, acara resepsi, itu yang pasti tamu-tamu datang dalam keadaan sudah mandi, wangi, baju bersih, ya kan? Bandingin dengan orang yang ke pasar, mungkin baru bangun tidur dia ke pasar, nggak mandi lagi dia langsung ke pasar, kan? Bener. Artinya kan sebenarnya dunia pernikahan, dunia wedding ini lebih aman daripada dunia ke pasar gitu. Daripada orang ke pasar tuh, orang datang ke wedding tuh harusnya lebih aman. Sebenarnya concern dari tamu pun harusnya mindsetnya sudah harus berubah lah. Dengan situasi sekarang yang sesuai protokol kesehatan, mindset orang-orang tamu-tamu ini harusnya sudah berubah. Karena sekarang gini, pengantin tuh takut ngadain acara tuh karena apa? Takut tamunya nggak ada. Tapi sebenarnya adalah tamu tuh kenapa nggak ada? Tamu tuh harusnya ada. Justru dia harus yakin, tamu tuh malah lebih yakin datang ke akad resepsi. Kenapa? Karena kita di situ perhatikan protokol, kita termogan, kita steril, istilahnya cuci tangan, bawa hand sanitizer, jarak physical distancing kita jaga, social distancing juga kita jaga, ya kan? Nah ini kan harusnya jadi lebih aman lah daripada ke pasar. Pasar kita empet-empetan loh, senggol sana, senggol sini loh.
Iya kan? Gangnya aja kecil ya kalau mau jalan kan repot gitu. Gitu. Ya itulah, jadi buat kalian para pengantin mungkin semoga obrolan kita berdua nih kali ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk tetap semangat dan punya mimpi untuk ngadain resepsi yang sesuai dengan impian kalian gitu. Kita para pelaku usaha di dunia wedding ini berusaha sebisa mungkin dan sekuat mungkin untuk bisa ngejaga lingkungan wedding itu tetap aman dan bersih ya kok ya. Iya betul. Ada satu lagi tambahan dari saya, adalah gini. Ini sekarang juga mulai banyak yang akad tanpa WO. Nah, kalau saya selalu ingatkan ke pihak keluarga, kalau nggak pakai WO, tolong harus benar-benar dijaga. Karena bukan apa-apa. Ketika nanti ada klaster yang dari ini, itu menyebabkan semua. Betul. Ini yang kacau. Saya rasa adalah bayar WO itu penting lah sekarang gitu loh. Bukan hanya WO itu cuman apa gitu kerjanya, enggak. WO itu kerjanya berat sekarang. Betul. Mereka jadi garda utama loh. Nah, saya rasa WO itu penting buat hadir di acara resepsi dan di acara akad, itu harus penting sekali sekarang ini karena mereka gugus depannya. Gitu loh. Ya yang jelas kalian juga kalau memilih WO juga harus diperhatikan, ditanya protap kesehatannya mereka menguasai atau enggak, terus kemudian ditanya ini apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan itu, ya coba beralih ke yang lain. Jangan coba-coba sekedar wah udah ada WO-nya gitu. Ya kalian meng-hire WO itu harusnya kalian sudah tidak pusing. Ya. Benar nggak kok? Betul. Urusan dekorasi sudah dibantu koordinasi oleh WO, urusan KUA sudah dibantu koordinasi oleh WO, urusan keluarga, urusan protap kesehatan itu sudah dibantu oleh WO. Itu harus diperhatikan benar. Termasuk juga jumlah krunya ini harus diperhatikan, sudah memadai atau belum untuk di pos-pos protap kesehatannya sudah terisi atau enggak. Atau memang kalau misalkan itu tidak disediakan, koordinasi antara WO dengan pihak panitia keluarga ini akan seperti apa. Itu juga harus diperhatikan. Bukan berarti Mulimahane sudah lebih baik, tapi kami juga tetap selalu sampai dengan hari ini masih berusaha belajar dan memperbaiki diri gitu kan. Dan kita tidak mendeklar diri kita yang terbaik lah. Banyak kok teman-teman WO senior juga mereka sudah mempersiapkan semuanya gitu. Tapi lebih selektif lagi dalam memilih ya dekorasi, WO, paket terutama. Jujur aja kami sampai dengan hari ini untuk buat paket yang pure pribadi sendiri kami yang susun itu nggak ada gitu. Paling kayak misalkan dari Daryl Decoration, Mas Tulan, Mbak Niken, yuk kita bikin paket, aku ada paket nih, harga kalian berapa, masuk ke situ. Dari dekorasi lain juga mungkin sama seperti itu. Yang kami share itu adalah kami diajak untuk membangun satu paket dengan harga yang sudah kami sesuaikan gitu, dengan protap dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kalau kalian tanya kami punya paket pribadi atau enggak, ya sampai dengan hari ini kami belum buat karena jujur aja kami tidak mau pusing nggak kok punya paket. Betul. Pusing nggak datang klien, kok paket harga 50 juta ini kira-kira WO-nya bisa nggak ya 15 orang, padahal di paket itu cuma 7 gitu kan. Kok bisa nggak ya ininya lauknya misalkan cuma 3, kok bisa nggak sih ditambahin udang gitu kan, pusing kan. Nah makanya itu yang kami masih kami hindari adalah kepusingan dengan hal itu, karena juga kita nge-range acara pengantin ini juga udah cukup menyita perhatian sih, udah cukup mencita pikiran kita. Jadi kami sih utamanya adalah lebih baik ketika klien itu belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa, kita tanya kebutuhannya dia seperti apa, baru kita rinci dengan bentuk RAB, rancangan anggaran biaya pernikahan. Lebih enak kok, fleksibel kok. Nelpon Kopendi, kok di gedung ini berapa? Harga paling murahnya berapa? Harga tingginya berapa kok? Harga tingginya sekian. Oke, kita ajuin yang harga paling tinggi. Dapatnya A, B, C. Kalau misalkan udah dikasih yang kayak gitu, nanti dia milih, Mas yang ini nggak usah deh, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Akhirnya jadinya harganya agak turun, tapi nggak sampai harga paling rendah. Ya nggak kok? Betul. Dekorasi juga ngerjainnya senyum kok Pendi. Kasih aja, tambahin aja, ambil lagi dari gudang. Iya betul. Enak kayak gitu, bener nggak kok? Daripada udah dipasang dia komplain nih, karena yang punya paket WO dia nelpon WO-nya. Mas, itu kok bunganya cuman sebelahnya nggak dipasang, kata orang dekornya butuh nambah lagi sekian. Oh sebentar Bu, kita coba nego. Kita ngomong sama Kopendi juga mau ngomong ke kita, nggak enak kalau dia mau pasang juga nambah kos segala macam. Jadi banyak ketidakenakan ya nggak kok? Nah, makanya kami lebih fleksibel, lebih enak adalah RAB. Lo butuh apa? Sini kita duduk bareng, hitung bareng, sesuai apa nggak sama budget. Kalau belum sesuai kita hitung-hitung lagi sampai sesuai, ya kan? Sehingganya kalian ngeluarin budget
on budgetnya yang sudah kalian siapin, daripada kalian wih gila nih dapat paket harga 90 juta udah semua deket hari H nelpon foto, bang fotonya dapat ini enggak, oh kalau mau ada yang kayak gitu tambah jadi harganya sekian, soalnya kalau yang di paket itu harganya yang standar yang cuman dipoto doang terus dapat soft copy aja nggak ada hasil akhirnya gitu. Waduh selesai kalian. Ya nggak bener kan, nambah lagi pas dihitung-hitung over budget, akhirnya apa namanya nyekolahin BPKB mobil. Kan nggak enak ya kalau selesai wedding malah ada utang. Kalau bisa ya memang sesuai budget yang kalian ada gitu. Makanya kalau WO aku sih pribadi jujur agak menghindari paket menyusun paket pribadi ya, bukan berarti aku menghindari paket bersama dengan teman-teman vendor, bukan begitu, tapi lebih kepada menyusun paket pribadi. Jadi nelpon dekor A, dekor B, dekor C untuk bikin paket itu aku lebih baik aku tanya dia maunya dekornya siapa. Nih kasih referensi, ada Daryl dekorasi, ada dekorasi yang lain si A, si B, si C. Dia senengnya yang mana? Karena dekorasi itu punya apa ya kekuatan sendiri dan punya ciri khas sendiri masing-masing ya kok. Dekorasi itu adalah seni. Betul. Bukan ya terkadang ya kita harus kayak pelaminan juga. Terkadang kita lihat udah bosen kita harus modifikasi. Iya. Dan juga kadang kita klien seperti apa, maunya seperti apa kita coba untuk penuhin kan. Itulah buat kalian mungkin bisa jadi inspirasi obrolan kita berdua hari ini ya. Semoga impian wedding kalian bisa terpenuhi lah ya. Dan semoga pandemi ini cepat selesai ya. Betul. Bosan juga kita. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan ngedekor cuma 4x3 kangen kita. lah, sempet ya beberapa terkadang kita kangen, aduh ya udahlah nih sampai gudang aja udah dekorin, nanti kita buat foto buat ini sebentar, nanti bongkar lagi, besok pasang lagi yang model lain lagi. Itu. Nah, itu. Saking rindunya ya. Iya. Ya gimana lah kita tiap hari mikirin di gedung, ini kurang, wah ini kurang. Kalau di rumah kan space kita terbatas, tidak bisa mengeksplor gitu kan. Karena kondisi bentuk rumah itu bermacam-macam ukurannya juga kan. Kalau mau kita padetin, orang nggak bisa lewat, mau kita agak kosongin, sepi banget gitu kan, kita juga agak repot sebenarnya. Makanya mungkin kalau memang mau ngadain akad nikah aja, kita coba bantu untuk carikan venue yang sesuai lah budgetnya gitu kan, agar juga rumah nggak repot, nggak berantakan. Yang pertama adalah kita ngejaga protap kesehatannya. Kalau di rumah kalian orang dari mana-mana datang, kita nggak tahu mereka dari mana. Banyak orang yang masuk ke situ. Tapi kalau di gedung selesai dari situ sudah selesai, rumah kita tetap steril. Bener nggak kok? Betul. Itu jadi anjuran dari kami ya, kalau bisa kita ngadain acara akad nikah, walaupun hanya akad nikah, kita coba cari tempat yang mungkin sesuai lah ya nggak kok? Gitu. Ada lagi kok statement terakhir buat para pengantin nih, tetap semangat, jangan patah semangat. Yang pasti semua vendor wedding termasuk Daryl akan prepare, akan siap. Mau pernikahan kalian dibawa seperti apa, kita semua siap gitu. Tetap semangat, jangan lupa sekali lagi jangan lupa resepsi, itu yang penting. Jangan mau cuman akad aja, kalau bisa akad dan resepsi. Betul. Itu yang penting. Resepsi di situ kalian bisa ketemu teman-teman kalian lebih banyak, orang tua kalian juga senang gitu kan, bisa ketemu teman-temannya, berkumpul dengan keluarga juga. Jadi yuk bangun kembali impian weddingnya, impian resepsinya. Akad nikah tetap kita bantu, tapi resepsinya akan kita bikin lebih mewah lagi ya, lebih berkesan lagi. Oke, thank you buat kalian yang udah dengerin obrolan kita. Semoga ini bermanfaat dan jadi inspirasi buat kalian mengadakan acara wedding kalian, mau resepsi atau akad nikah. Sampai ketemu di vendor-vendor lain. Nanti kita akan ajak ngobrol vendor yang lain. Dah. Thank you.